Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab kita sebagai orang-orang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah adalah orang yang sanggup mengalahkan dunia yang jahat. Mengalahkan dunia dengan iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema renung kita pada hari ini adalah seandainya tidak, bersumber dari Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Sebelum kita membacanya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk hari ini. Allah memberikan kepercayaan bagi kami untuk dapat membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Allah Roh yang memimpin hidup kami, mengajari, mengingatkan kami, dan membuat kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga ini menjadi landasan bagi kami untuk dapat menjalani hari yang kami percaya hari penuh dengan berkat. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami baca firman Tuhan dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat konteks dari peristiwa ini di mana Raja Nebukadnezar membangun patung emas di dataran Dura, dan saat pembangunannya itu dia mengundang para pembesar, penguasa, pejabat negara untuk dapat menghadiri upacara pentahbisan dari patung tersebut dengan satu perintah bahwa mereka harus sujud menyembah patung itu pada saat terdengar bunyi sangkakala, seruling, maupun gambus dan bunyi-bunyi lainnya. Di antara para pejabat yang hadir pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terdapat Sadrak, Mesak, Abednego, yang kita tahu bersama ketiga orang ini adalah orang-orang Ibrani yang dikatakan di dalam Alkitab mereka berpenampilan baik, penuh hikmat dan juga pengetahuan, dan dikatakan juga mereka memiliki pendirian yang teguh di mana mereka tidak mau menajiskan diri dari santapan dan minuman raja. Ketika perintah menyembah patung itu dikeluarkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil satu keputusan untuk tidak sujud menyembah patung tersebut, sekalipun mereka mengetahui konsekuensi dari tidak menyembah patung, di mana mereka akan dicampakkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bagi mereka bahwa jika mereka menyembah patung tersebut, itu berarti mereka atau disebut sebagai bentuk pengkhianatan iman mereka, ataupun kalau mereka menyembah patung tersebut itu adalah bentuk dari menajiskan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mendengar akan pembangkangan dari Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar tentu saja sangat murka, dan kita tahu bersama bahwa dia karena melihat kapasitas dari Sadrak, Mesak, Abednego, dia memutuskan atau memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Namun apa jawaban dari ketiga orang Ibrani ini? Bahwa mereka memberikan jawaban seperti apa yang barusan kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebuah pernyataan iman yang sungguh luar biasa. Mereka berkata, seandainya tidak. Memang mereka mengerti bahwa Allah sanggup menolong, tapi kalau seandainya tidak, mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyembah patung tersebut. Melihat akan hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
Sadrak, Mesak, Abednego memiliki keteguhan iman, mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat terhadap Allah, dan menjadi satu pertanyaan, mengapa mereka memiliki keteguhan iman yang luar biasa dan seperti itu sekalipun ada ancaman maut. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel, bahwa mereka dalam pendidikan iman mereka begitu disiplin dan begitu tertib. Itu tergambar di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7, di mana mereka harus diajarkan berulang-ulang untuk dapat mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini yang menjadi fondasi dasar bagi orang-orang Israel ketika mereka pergi ataupun ketika mereka dibuang, bahwa mereka tahu hanya ada satu Allah yang patut disembah, yang layak disembah, dan yang layak dipercayai. Nah, belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga bahwa jangan pernah berhenti atau merasa bosan belajar akan firman Tuhan. Kita berulang-ulang mempelajari firman Tuhan, dan saya katakan jadikanlah itu menjadi pembicaraan kita di dalam keluarga kita. Firman Tuhan menjadi topik pembicaraan kita mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian kita dimanapun kita berada. Dan saya mau sampaikan bahwa bicarakan itu juga selain dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bicarakan itu juga dengan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Saya melihat pemazmur ketika dia memberikan pujian kepada Tuhan dalam tulisan dalam kitab Mazmur, maka kita melihat bahwa pemazmur berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan. Jadi kita bisa berkata firman Allah kepada jiwa kita. Saya mau anjurkan dengan membaca firman Tuhan, dengan mengeluarkan suara. Itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk supaya iman kita makin teguh di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa keteguhan iman dari seseorang itu bukan pekerjaan manusiawi kita, tetapi ada pekerjaan kuasa roh di dalam hidup kita. Roh Allah lah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sehingga kita dapat mampu bertekun dan sabar menghadapi segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, termasuk ujian dan pencobaan. Puji Tuhan. Jadi dari pelajaran Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita diajarkan untuk terus belajar berulang-ulang akan kebenaran firman Tuhan supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan, doa-doa yang kita sudah panjatkan berulang-ulang belum terjawab oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, tetaplah kita beriman kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka percaya ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa, sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau seandainya tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Demikian pula kita, kalau seandainya tidak, doa-doa kita tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau tetap teguh beriman kepada Tuhan, sekalipun kami mengalami situasi yang tidak mengenakan kami ya Tuhan. Tapi kami tetap mau percaya kepada Tuhan, kami tetap mau setia kepada Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Allah memperhatikan dan memperhitungkannya ya Tuhan. Kami akan menjalani hari ini yang kami yakini hari yang penuh dengan berkat. Dan berkat itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.